Ya baik teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, subscriber Sulaiman Project ya. Nah kali ini kita bahas 8 cara membongkar pemain Alron. Apa itu Alron? Apa itu Alron? Taruhlah, anggaplah bakso tubuh itu semua bisa. Semua bisa. Nah, menganalisis pertandingan tipe Alron, wong yang serba bisa ini, ada bedahan kita bongkar pemain. Kita nak bongkar pemainan Alron, susah gampang ya. Dia ini permainan dia ini serba bisa, semua bisa. Alron sama dengan semua bisa. Nah, menganalisis pertandingan tipe Alron ini itu susah. Dia nggak gampang dibaca. Tidak gampang dibaca, sudah tidak gampang dimati ke. Susah pemain ini. Nyebelin. Pemain itu nyebelin. Nah, nyebelin. Ngapa dia nyebelin? Ya, kalau backhand kena. Forehandnya kena, serba kena. Forwardnya ambil bola di depan, dia di belakang ujung kena. Serba bisa orang. Nah ini permainan Aron, nyebelin banget kalau permainan Aron. Semua bisa dia, semua bisa. Nah jadi yang pertama apa ini? 8 cara membongkar pemain Aron yang serba bisa tadi. Yang pertama tuh catat shot pilihan. Nah, catat shot pilihan dia. Shot khusus yang namanya shot khusus. Nah, shot khusus ini dari mana itu nyingoknya? Dari tekanan. Nah, dari tekanan. Kenapa Alron punya shot favorit atau shot khusus? Karena dia buat tutup poin. Karena apa? Untuk tutup poin. Nah, untuk tutup poin, misalkan kalian tak baca lah. Nah, setelah ini pas low sini, diserok bola ke sini lagi. Ya ini aku enggak ke pucuk kalau nyerok tuh, lurus kalau nyerok tuh. Ini ke sini. Targetnya ini. Ini yang pemain ini tadi, kalau shot khususnya dia bisa lob panjang. Kalau sudah lob panjang, pukulnya lagi smash. Di bond kan langsung counter ball.
Counter pun bola bawah lalu tepak tapi masuk. Nah itu namanya counter pun. Bola pukulan bawah. Counter pun itu bola pukulan bawah disempat itu counter pun. Jadi masih bisa melewati net. Bola tidak tampil lagi kan. Bola tidak tampil lagi untuk bola forehand, tidak tampil lagi. Nah jadi apa? Dia bisa nutup poin akhir, tutup poin. Nah inilah penjelasannya. Catat pilihan, shot pilihannya atau shot khusus. Shot khusus itu yaitu di tekanan. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua bedah footwork. Kenapa harus bedah footwork? Karena sebagian orangnya footworknya lemah. Nah, sebagian orang itu footworknya lemah, dia susah ngangkat, padahal bola itu enak diambil. Kenapa sih itu? Gerakannya itu susah banget footwork kan? Padahal tinggal melangkah kecil aja. Nah yang kedua, 8 cara memukul pemain Algo, permain serba bisa. Bedah footworknya lemah. Sini tertulis footworknya lemah ya. Caranya apa? Caranya perhatikan dia lari ke belakang. Lari. Nah, perhatikan dia lari ke belakang. Sini. Gimana lari? Kenceng enggak? Kalau kenceng, kita bedah keluar. Kesini. Kenceng enggak dari depan net lari? Depan net. Kalau udah kenceng depan net, ini kencang. Ini belakang juga kencang. Ini depan jadi kencang, belakang kencang. Kita bedah belah kiri. Sikok bawa tiga. Bedah belah kiri. Kencang juga. Oke. Lari ke kanan. Kanan ini otak bekerja sama dengan kaki. Ini mainan IQ ini. Otak bekerja sama dengan kaki untuk memukul bola. Permainan IQ paling 120 IQ-nya. Itu normal. 140 lah. 140. Minimal 140 itu semua bisa. IQ 110. Bisa nalar orang ini. IQ 170, terang nih. Apa orang ini jenius. Dan seterusnya. Nah kita balik ke nalar tadi. Lari kanan tadi. Ini nyatu dengan ada dua kemungkinan, ada dua kerja ini. Badan tubuh kita ada dua kerja. Antara mukul dan lari. Larinya bukan lari panjang, lari pendek. Footwork itu langkah kecil. Nah itulah mengapa
Kita nyari yang tempat lemahnya. Pot kemana dia lemah? Tadi ke kanan, apa ini? Ke kiri, kencang. Ke kanan, ya puluh ya kan? Nah, ke mana nih? Ke belakang, masih kencang. Ke depan, kencang. Ayo dia lari ke kanan, caknya. Agak longgar ke kanan, laju. Serang kanan. Sini, dari sini. Orangnya mes. Orang cemes, bolanya di sini. Bolanya di sini. Mantau langsung. Sini bolanya, titik bolanya. Bola. Jadi apa? Jadi kelemahannya belah kanan. Kelemahannya belah kanan. Jadi enak dinyerang. Itulah mengapa pokoknya harus dibedah. Bagian mana langkah dia itu? Serang. Kok lemah? Nah, itulah mengapa bedah forward itu termasuk kategori membongkar. Kita bedahnya, berarti dia nih forwardnya dah hidup. Belah mana yang dah hidup? Kalau lari ke kanan dia kencang terus, jangan oper kanan, oper kiri. Kalau dari sana dia kejingan kanan, kalau dari sini ke kiri. Bung ini tadi ngepis ke sini, nah nampak. Kalau dia arah kiri itu, kalau itu kanan. Kalau dari sini kan, kalau dari sana yuk kiri. Nah itulah ya kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nganalisis ritmik. Ritmik apa ini? Ritmik rally. Nah, ritmiknya apa? Kalau kami dulu kalau lagi sekolah dulu ritmik ini tempo. Kalau di sini budaya tempo ritmik. Cepat atau lambat. Ayo ritmik itu tempo. Bismillah. Ritmik adalah tempo. Tempo. Nah, menganalisis ritmik rally, menganalisis tempo rally. Itu buat tempo rally. Cepat atau lambat. Nah, caranya ya teman-teman. Caranya ini yang ngitung tempo tadi. Caranya hitung rata-rata rally berapa kali ibarat panjang 20 pukulan. Nah, 20 pukulan. Nah, 20 pukulan. Kenapa 20 pukulan? Kita harus bisa motong. Ini rally-nya panjang. Harus panjang, ya harus panjang. Harus mati ke maksudnya. Harus mati ke di antara atau 15. Dia hobi senang pukul-pukulan panjang. Yes, patilah 15. Patilah yang 15 tuh. Poin 15 kali pukulan. Bukan poin 15 ya, 15 kali pukulan. Pati ke. Kalau nak cepat lagi 10, langsung mati ke. 10 kali pukulan mati sudah. Nah 20 kali pukulan kalau tenaganya ada bisa. Harus kuat nafas. Kalau 20 kali pukulan, 50 kali pukulan, kalau nafasnya kuat, patilah yang 15. 10 pukulan. Kena lebih dikit lagi 5 pukulan mati.
Tidak berkeringat, oke, tidak berkeringat. Tak berkeringat. Oke, bagian nyari yang sehat kan, tak berkeringat. Kalau nyari poin tadi, matikan di bawah 20 poin. Nah, mati ke lah, yang 20 poin mati ke. Di bawahnya 15, 10, 5. Nah, ini kesempatan di bawah 20 poin. Mati ke lah. Bola pukulan di bawah 20 poin. Kalau tidak tahu yang nyari keringat. Ini kalau nyari keringat, oke, matikan. Nah, ini mengapa kita harus menganalisis tempo rally, berapa kali dia 20, kita mati ke 15. Kalau nak di bawahnya lagi 10. Nah, itulah cari momen. Kenapa cak ini? Kalau dia suka rally, ya teman-teman, suka rally, balik ke coba. Suka rally, pasti dia nyari keringat. Rally ini, yang namanya rally ini senjata dia untuk menguras stamina. Maksud dari sini stamina plus konsistensi, bukan konsentrasi, konsistensi, daya tahan. Stamina plus konsistensi, ya. Ini konsistensi. Stamina plus konsistensi sama dengan senjata. Ih, dia mau ke senjata. Senjata dia dari awal tadi ya. Benar kata Cicak, udah cek nih. Nah, kalau dia suka cepat, dia cari momen. Kalau pemain cepat ini, suka cepat, cari momen. Nah, suka cepat itu cari momen, ya teman-teman. Inilah yang ketiga tadi, menganalisis ritme rally atau tempo rally. Pati lah 20, pati kali 15, kecil lagi 5 pukulan mati. Kalau memang nyari poin, tak tahu yang nyari keringat, mati kan. Lama beradu rally, siapa yang gagah, siapa yang hebat, dia yang bertahan. Nah, itulah yang ketiga, analisis ritme rally. Yang keempat ini ya teman-teman, baca pola servis. Baca pola servis. Nah, baca pola servis. Plus resik. Nah, resik harus dibaca juga. Resik ini tadi. Yang keempat, baca pola servis. Pola servis ini ya, caranya baca ya teman-teman. 10 servis pertama dia arah kemana saja, apa arah kiri, apa arah kanan ya.
panjang, apa pendek. Jadi cek ini resip ini ya teman-teman, baca pola servis tuh. Jadi kemana saja bolanya, apa kiri, apa kanan, ya cek itu. Apa panjang, nih di situ apa panjang, apa pendek. Kenapa demikian? Alron tuh jago adaptasi. Dia orang ini Alron tuh sukanya adaptasi, paling suka. Dia karena apa dia suka? Karena dia jago. Oke. Jago dia adaptasi. Tapi servis pertama ya, uang Alron servis pertama lah ketahuan polanya. Bisa kau servis, oke. Bisa kau smash, oke. Bisa kau netting, oke. Tapi kalau dia servis awal ya teman-teman, pemain Alron ini atau semua bisa ini, saruh kok nyebut Alron, semua bisa bel. Uang semua bisa nih, pacak lalu. Nah, oleh karena itu polanya, kamu harus bisa nyolong. Kemana saja bolanya, panjang atau pendek. Nah, jadi kamu harus cetak poin di sini. Harus cetak poin. Nyolong poin awal. Nyolong poin awal. Nah, itu. Nyolong poin awal. Harus nyolong poin awal ya. Jangan sampai pemain Alron ini dibiarkan. Senang lah dia. Semua bisa. Senang lah dengan yang ngelak geser sana geser sini bolanya, tepak kiri tepak kanan. Dia adaptasi dengan itu karena ilmu ini ada dong. Nah ini yang keempat, baca pola servis atau resip. Nah yang kelima apa? Yang kelima teman-teman, lihat bahasa tubuh. Nah ini yang kelima, lihat bahasa tubuh. Caranya gimana? Caranya pas dia mati 2 kali berturut-turut ya teman-teman, mati 2 kali dulu turut-turut pula. 1, nah mati. 2, nah mati pula. Mukanya gimana? Nah banting raket apa diem baik? Diem baik, barang diam ya. Udah lah dia banting raketnya bagus. Nah diem baik, udah lah banting tuh. Kenapa demikian? Alron mentalnya tuh apa? Mentalnya kuat. Alron ini mentalnya kuat. Alron mental kuat. Tapi dia bukan robot.
ada apa itu titik titik apa titik kesalahannya atau titik titik frustasi yo titik kesalahan dia ada di situ walaupun mentalnya udah kuat. Andai kata Allah ini serba bisa tapi dia masih ada titik kesalahan. Mentalnya kuat tempat dunia di kuli sana kuli sini titik kesalahannya ada. Dia ini cuma kesel karena apa? Karena gas terus menurun level aron ibaratkan ini ya teman-teman, kita oper kiri, kita oper kanan, kiri kanan, aron tadi oper nurun dia nih, cak baterai HP 80 ibarat persen. Bosen nggak deh, kesel nggak? 60, 40, nah 80% di bawah 50 dia mulai nggak lagi alronnya tadi si tukang bisa nih tadi tidak lagi dimulainya, tidak bakal pasti dia mati bola. 40% di bawah 50, di bawah setengah gitu. Tak lagi aku yang dioper ke kiri ke kanan dari bolanya. Nah itulah mengapa semua alron ada titik lemah, ada titik kesalahan pun, ada titik jenuh lah bagi kita kan, titik jenuh. Nah, titik jenuh alron ini mentalnya kuat, semua dapat ya, backhandnya kena, forehand kena, footworknya bagus, tapi ada titik kesalahan. Maksud titik kesalahan, titik jenuh pasti ada apa jenuh. Nah itulah bapak ya. Lihat bahasa tubuh itu penting. Bahasa tubuh atau bahasa apa? Ekspresi tubuh. Nah ekspresi tubuh. Nah ini yang kelima. Yang keenam, uji transisi. Ini yang keenam. Yang keenam tuh uji transisi. Menit ke belakang. Uji transisi di sini. Ya. Uji transisi. Caranya gimana Bang? Sengaja main netting pendek terus. Nah, netting pendek terus. Ini kita caranya. Tiba-tiba angkat ke tinggi belakang. Angkat ke belakang. Netting. Itu netting lagi. Angkat. Nah, ubah dia nih. Diangkat tadi ngajak netting. Nah, kita uji transisi dulu. Pas netting apa langsung diangkat nih. Nah, pas ini tadi dia nih kasihkan netting, diangkat sekali. Poin. Netting pendek terus. Diangkat sekali. Berubah. Bismillah. Kenapa berubah?
Dia nguji transisi. Dia nguji transisi tadi ya. Mapping terus. Akan belakang sudah tuh. Uji transisi. Kenapa demikian? Kelemahan Alron ya, kelemahan Wong Sebabisa ini tadi ada di transisinya. Otaknya di apa? Otaknya bekerja dipaksa. Untuk apa? Untuk dipaksa ganti mode. Mode depan langsung ke belakang. Ada yang telat 0,3 detik. Langsung depannya ke belakang. Telat ini. Telat 0,3. Otaknya belum bekerja sempurna. Belum bekerja sempurna. Nah, otaknya tadi depan langsung belakang diangkatnya telat 0,3 detik telat. Jadi kita di sini cuma 2 sama dengan 0,2. Jadi kita keuntungan dapat waktu 0,2. Harusnya 0,5, setengah detik itu langsung ke belakang. Oleh karena itu ya. Oleh karena itu 0,3 ini baru bekerja otaknya. 0,2 keuntungan kita dapat waktu. Waktu itu berharga. 0,2 detik di badminton itu berharga. Jangan mainkan waktu dalam bulu tangkis. Memang hasil semua dihitung dari poin. Tapi di dunia badminton 0,2 ya, itu sangat berharga bagi seorang atlet. Kenapa demikian? 0,2. Ini keuntungan kita. Untung menyetak poin. Nah, begitulah seperti uji transisi tadi. Nah, ini yang keenam habis bahas waktu yang keenam tadi. Uji transisi ini waktu. Jangan sampai kita telat 0,2 detik. Ini 0,3. Ini keuntungan kita ya, maksudnya bukan ini. Ini 0,3 ini waktu dia. Nah, ini waktu dia. Nah, 0,2 waktu kita. Seharusnya 0 ya. Kalau mau ngambil bola itu 0,5. Pas netting langsung diangkat itu 0,5. Setengah detik kita sudah tahu. Itulah mengapa waktu itu dalam badminton itu penting. Karena begini, telat 0,2 saja bisa nyetak poin orang. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh apa? Siapa yang tahu? Yang ketujuh, tracking persentase. Nah, tracking persentase ini bukan kita main trading. Ini trading itu beda jurusan. Tracking persentase ya teman-teman. Ini kita lihat seberapa bagus dia main. Caranya
Caranya apa? Kasih tanda tiap ada bola yang mati. Kasih tanda tiap ada bola yang mati. Wih, ibaratnya. Jadi dengan teman tuh konsentrasi, komunikasi. Wih, ini atlet besar ya. Kalau dia misi orang, wih, berarti cari tempat dia mati. Ini, nah atlet besar ya, ini rumusnya. Wih sama dengan dia mati bola. Nah, kalau udah dia mati bola, kita mati bola. Wih sih gue teman, wih. Jangan sampai serang kiri, serang kanan, backhandnya lemah. Jangan. Kalau wasit kedengaran, pelanggaran, serang kiri, serang kanan. Cukup ini deh, wih. Tidak usah panjang lebar, wih, mati bola, gitu kan. Nah, kalau dia mati bola, itu kalau rumus UI, dia mati sendiri. Nah, mati kan sendiri. Pakai rumus ini ya kalau mau diisi kawan, weh matikan bola, berarti cukup ngomong ke weh, tahu deh. Kalau nak misi lagi, mati sendiri berarti, mati sendiri bung. Cari tempat dia mati sendiri. Kenapa demikian? Aileron bagus karena UI-nya dikit. Dia mati sendiri dikit. Aileron bagus tuh mati sendirinya dikit. Tapi kalau di rasio kan 1/1. Ini rasio 1/1. Mati sendirinya 1, mati bolanya 1. Telah disebut dengan semua bisa roll. Berarti dia itu lagi makso. Lagi makso siapa? Makso bola. Kamu harus berhenti defend. Kayak itu bayangan. Tapi di sini tidak diakui biar kalau pikiran yang lalu harus pokoknya aku nak all. Nah itulah tracking persentasenya berapa? Rasio 1/1 antara mati sendiri, antara mati bola. Mati sendiri berarti. Mati bola. Nah ini yang ke-7, apa namanya, tracking persentase. Nah yang ke-8 apa yang terakhir? Yang ke-8 di sini cari jarak nyaman ini. Nah, cari jarak nyaman dia. Cari jarak nyaman dia. Cari jarak nyaman. Bismillah. Cari jarak nyaman dia. Caranya, perhatiin dia paling bahaya. Pas jarak berapa dari 1 meter misalkan. Bahayanya 1 meter. 1 meter. Dari net itu 1 meter ya. Bahaya kalau 1 meter dari net kita kalah ibaratnya kan. Nah, bahaya.
dia ini pacak nyerang net dari 1 meter, mati itulah kita rasa lembek. Nah itu lah ciri-ciri kita tuh lah turun mental. Apa antisipasinya? Antisipasinya apa? Kita lebih apa? Lebih teliti. Nah, teliti atau lebih ganas. Lebih ganas dari dia kalau dia pacak mati ke bola depan net 1 meter. Kita di belakang kalau itu pasti. Nah, ini harus teliti. Campur dengan ganas kalau gitu mainnya anak 1 meter dia mati ke net, main ganas. Nah, inilah teliti. Ganas. Semua orang tuh ada zona nyaman ya, zona nyaman. Nah, zona nyaman ini pemilik allround. Pemilik allround. Jadi semua orang tuh punya zona nyaman. Allround ini zonanya luas ya, tapi tetap ada kalau dia paling ganas di tengah lapangan. Paksa dia main depan net atau belakang net, main depan, dan main depan dan belakang net. Nah ini paksa saja permainan allround itu gini. Pas dia depan, kita pukul ke tadi, masuk ke sini tadi kan, masuk materi dalam yang pucuk tadi 0,2, pukul ke belakang harus cepat dari 0,2. Ini hitungan cepat kita, waktu dia cuma 0,3. 0,5 itu harus terbaca gitu. Nah itulah mengapa poin badminton itu waktu itu penting, tidak boleh terlambat 1 milidetik pun dalam permainan badminton di teknik allround. Sini sudah jelas ya teman-teman. Apa sudah jelas? Apa mau diulang? Nanti komen di bawah. Kalau yang mau komen yang tidak jelas ya teman-teman bisa ditanyakan, nanti kita buatkan videonya. Bebas mau komen apa, yang penting tentang badminton. Kalau di luar badminton tidak bisa ya teman-teman. Ya sedikit lah bisa lah mungkin. Apa? Kita bedah ini, bedah lapangannya ya teman-teman. Lapangan kalau lantai licin gimana, kalau lantai karpet gimana, nanti kita bedah itu di video selanjutnya. Ya, di sini teman-teman kurasa sudah jelas ya teman-teman. Anggaran ini jelas teman-teman. Sudah jelas ya. Kita tutup mungkin sampai sini saja ya teman-teman. Ini 8 ini mohon dipahami. Langgar sudah bunyi, kita mau pamit ya teman-teman. Kita mau pamit, undur diri. Jangan lupa dengan 8 cara tadi membongkar permainan allround ya teman-teman. Permainan allround ini harus dibongkar.
saya tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.